Horas, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP Resort Sungalangkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan pada pagi hari ini bagi kita tertulis di dalam Efesus 6 ayat 8. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasnya dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita melihat fenomena kehidupan di sekitar kita, bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tak berdaya sering dijadikan sebagai objek kebaikan. Hal ini menimbulkan sebuah sudut pandang, berpikir bahwa berbuat baik itu hanyalah milik orang yang kuat, kaya dan berkuasa. Mengapa demikian? Sebab sudut pandang kebaikan pada sebagian orang adalah materi. Bahwa orang yang memberikan dalam hal-hal materi atau benda atau berupa fisik, itulah yang dianggap sebagai kebaikan atau perbuatan baik. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki cukup materi untuk berbuat kebaikan? Untuk itulah Paulus mengingatkan kita melalui nats renungan kita pada hari ini. Sesungguhnya berbuat kebaikan tidak diukur oleh materi. Sebab kebaikan dapat kita lakukan dalam bentuk apa saja. Paulus menggambarkan kebaikan dalam sebuah hubungan relasi. Jika kita lihat dalam perikop nats ini, bahwa kebaikan adalah sebuah hubungan relasi yang saling memberikan. Relasi Tuhan dan hamba juga dapat saling berbuat kebaikan di tengah-tengah hubungan mereka. Paulus menegur para hamba untuk taat dan setia pada tuannya. Demikian juga tuannya kepada hambanya. Perlakukanlah hamba dengan baik, sebab manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Seorang hamba yang lemah dapat berbuat baik kepada tuannya dengan melakukan pelayanan yang baik kepada tuannya dengan sebaik-baiknya. Tuan juga dapat berbuat baik kepada hambanya dengan memperhatikan serta menghormati kehidupan mereka yang telah mengabdi kepada tuannya. Kebaikan yang dihasilkan oleh pelayanan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita adalah sebuah relasi atau hubungan saling melayani, saling memberikan, dan saling menghormati. Disitulah relasi kebaikan yang boleh kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu setiap orang dapat berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk selalu dapat berbuat baik. Jika engkau kaya, maka berbuat baiklah dengan memberikan sebagian dari kekayaanmu kepada orang yang membutuhkan. Jika engkau tidak memiliki materi, maka engkau dapat berbuat kebaikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Jika engkau tidak memiliki materi dan sumbangan pemikiran untuk kebaikan, maka berikanlah tenagamu untuk melakukan kebaikan. Jika engkau tidak memiliki materi, sumbangan pemikiran dan tenaga, maka doakanlah supaya setiap orang dimampukan untuk terus berbuat baik. Teruslah berbuat kebaikan. Sebagaimana orang percaya harus berbuat baik karena keberimanannya, tentu itu yang mendorong dia untuk berbuat baik, bukan keadaan yang mendorong dia untuk berbuat baik atau dirinya. Dan disinilah kita dapat memahami bahwa kebaikan juga bisa terlihat hanya dengan mata kita. Tetapi ada apa di balik kebaikan itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kebaikan yang murni adalah didasari oleh iman kita. Dan kita tidak memandang siapapun untuk berbuat baik. Janganlah tunggu engkau kaya baru berbuat baik, atau tunggu engkau berkuasa baru berbuat baik. Sebab siapapun dan kapanpun kita dapat melakukan kebaikan. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam nats ini, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau mereka berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasnya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang meneguhkan dan menguatkan kami.
untuk senantiasa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih dalam situasi kami saat ini ya Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang melemahkan kami, baik secara fisik, baik secara ekonomi ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mampu untuk menguatkan kami, untuk terus melakukan kebaikan di dalam setiap waktu, setiap perbuatan kami dan setiap tindakan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa boleh dimampukan dan dikuatkan untuk melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kepada siapa saja ya Tuhan, baik hamba atau tuan, baik kaya atau miskin, semua dapat melakukan kebaikan itu karena Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.